semuanya, perkenalkan nama saya Viva Nadia Nufadila dengan NIM 2352000008. Di sini saya akan memaparkan materi konferensi dengan sangat jelas dan sangat detail kepada kalian semua agar kalian tahu apa itu konferensi dan contohnya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja dan tata caranya untuk menjadi sebuah konferensi itu bagaimana. Seperti itu. Selamat menonton dan selamat menyimak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu konferensi? Nah, dari sumber yang sudah saya dapatkan bahwa konferensi adalah pertemuan formal yang diadakan untuk bertukar informasi, berbagi pengetahuan, dan menjalin kerjasama. Konferensi ini dapat diadakan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, workshop, atau konser. Nah, konferensi ini juga melibatkan sejumlah peserta yang sangat banyak dari berbagai latar belakang yang berbeda dan memiliki tujuan tertentu atau tujuan yang sama atau membahas sesuatu hal akan memberikan suatu solusi yang untuk semuanya menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman, arti definisi dari konferensi. Nah, berikutnya adalah tujuan konferensi. Dari sudah yang saya jelaskan, definisi tentang konferensi, sekarang adalah tujuan konferensi. Nah, tujuan konferensi dapat beragam, seperti berbagi hasil penelitian terbaru, membahas tren industri, hingga mengeksplorasi inovasi teknologi mutakhir. Dalam tujuan ini, kita bisa tahu isu-isu yang terjadi di era sekarang dan mencari solusinya akan menjadi suatu solusi yang baik untuk kedepannya. Seperti itu teman-teman, untuk menjadi tujuan konferensi. Berikutnya yaitu manfaat dari konferensi. Nah, tadi sebelumnya yaitu tujuannya, dan sekarang manfaatnya. Tentu saja manfaatnya sangat banyak dan sangat positif bagi kita yang mengikuti konferensi. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan bahwasanya kita untuk mengikuti konferensi mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teman kita atau rekan kita atau dari organisasi manapun. Nah, dari hal tersebut kita bisa dapat mengembangkan pengetahuan kita yang awalnya tidak tahu dan menjadi tahu. Dan yang kedua yaitu networking. Networking adalah memiliki jaringan antara orang yang lain ataupun organisasi yang lain. Tentu saja networking ini sangat berpengaruh kepada kita untuk masa depan. Jika ada sesuatu informasi atau sesuatu kerjasama, kita saling mengenal bahwasanya oh ini adalah tempat jaringan yang baik buat kita untuk mengembangkan sesuatu hal yang akan dikembangkan agar menjadi lebih baik atau menjadi besar. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga yaitu inspirasi dan motivasi. Inspirasi dan motivasi ini tentu saja yang pertama ada ide-ide baru, dan mendengarkan presentasi dan berdiskusi dengan peserta lain dapat memicu munculnya ide-ide baru dan kreatif dari audiens ataupun apapun itu. Dan juga mendapatkan motivasi. Konferensi dapat memberikan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Seperti itu. Dan perubahan perspektif. Perubahan ini tentu saja dapat memperoleh perspektif yang baru mengenai suatu masalah atau bidang studi yang akan dibahas. Nah, berikutnya yaitu promosi diri atau produk. Nah, dalam promosi ini bisa meningkatkan visibilitas bagi pembicara atau peserta yang mempresentasikan hasil penelitian atau produk. Konferensi adalah platform yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi kepada audiens atau pada diri kita sendiri. Seperti itu. Dan juga ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini juga meningkatkan kompetensi kita. Berpartisipasi dalam konferensi menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri yang dapat meningkatkan daya saing dalam dunia pekerjaan. Seperti itu. Dan juga ada peluang karir. Nah, peluang karir ini juga konferensi seringkali menjadi pintu gerbang menuju peluang karir yang lebih baik. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis konferensi. Ada sangat banyak, ada 5. Dengan tujuan jenis-jenis ini tergantung pada tujuan peserta dan formatnya. Terdapat berbagai jenis konferensi yang umum diadakan di berbagai bidang. Jenis-jenis konferensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu konferensi akademik. Nah, konferensi ini biasanya diadakan di institusi pendidikan atau universitas dan menampilkan presentasi ilmiah serta penelitian terbaru dalam bidang akademik tertentu. Para akademisi, peneliti, dan mahasiswa dapat berbagi temuan dan ide-ide mereka serta mendiskusikan perkembangan terbaru dalam disiplin ilmu mereka. Nah, yang kedua yaitu konferensi bisnis. Konferensi bisnis ini dirancang untuk membahas isu-isu terkait bisnis, manajemen, dan pemasaran. Para pengusaha tentunya eksekutif, perusahaan dan profesional bisnis terkumpul dalam berbagai pengalaman, strategi, dan tren terbaru dalam dunia bisnis. Nah, dalam konferensi bisnis ini tentu saja mengembangkan bisnisnya akan menjadi lebih besar atau menjadi lebih baik dan memiliki pengalaman-pengalaman terbaru dari konferensi peserta yang lainnya. Seperti
seperti itu. Dan yang berikutnya adalah konferensi ilmiah. Konferensi ini berfokus pada presentasi dan diskusi mengenai penelitian ilmiah dan teknisnya bagaimana di berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, ataupun sains. Nah, yang keempat yaitu konferensi internasional. Konferensi internasional menarik peserta dari berbagai negara dan budaya. Nah, untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, ide-ide, dan masih banyak lain, teman-teman. Dan konferensi ini biasanya mencangkup berbagai topik dan mempromosikan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah global dan perkembangan teknologi. Nah, yang kelima atau yang terakhir, tentu saja ada konferensi virtual dalam era digital. Tentu saja, pada era digital saat ini, konferensi virtual semakin populer karena memungkinkan partisipasi dari jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung, seperti kita dan kalian. Nah, untuk berkomunikasi atau memberikan informasi atau memberikan ilmu tentang konferensi ini tidak perlu bertemu. Dengan hanya menonton saja video saya, kalian bisa menambah ilmu kalian tentang mengetahui apa itu konferensi, tentang cara laksananya bagaimana, strukturnya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja, definisi dan bahkan manfaat dan tujuannya konferensi itu apa, seperti itu. Dengan melalui platform media online, peserta dapat menghadiri presentasi, diskusi panel, dan sesi jaringan dari mana saja dan di dunia. Dari luar negeri, luar Jawa, dan manapun itu, kalian masih tetap tergabung di dalam suatu media atau platform yang telah disediakan oleh narasumber atau para kegiatan si acaranya tersebut, teman-teman. Nah, dari sudah jenis-jenis yang sudah saya jelaskan, teman-teman, bahwasanya kita juga perlu tahu tata cara untuk melakukan konferensi itu seperti apa. Nah, secara umum, struktur sebuah konferensi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu panitia. Mereka itu bertanggung jawab atas seluruh aspek penyelenggaraan konferensi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya sampai akhir. Mereka harus bertanggung jawab kegiatan yang telah mereka buat dan mereka laksanakan, seperti itu. Dan yang kedua yaitu peserta. Mereka adalah individu atau kelompok yang hadir dalam konferensi untuk mendengarkan presentasi, berdiskusi, dan berjejaring, yaitu networking. Dan yang ketiga yaitu pembicara. Mereka adalah ahli atau pakar di bidang tertentu atau yang diundang untuk memberikan suatu informasi dan memberikan pengetahuan untuk para audiens, seperti itu. Dan juga ada yang keempat yaitu acara kegiatan inti dari konferensi seperti presentasi, diskusi panel, workshop, dan poster session. Nah, yang kelima adalah fasilitas. Tentu saja fasilitas ini juga sangat penting, teman-teman, untuk para peserta agar di saat mendengarkan suatu materi atau mendengarkan hasil penelitian dari narasumber itu merasa nyaman. Dan fasilitasnya itu termasuk ruang pertemuan, ruang registrasi, dan fasilitas pendukungnya lainnya. Nah, itu bisa membuat para peserta itu menjadi nyaman, bisa mendengarkan dengan baik dan benar, dan merasa tidak ada gangguan apapun itu yang saat terjadinya pelaksanaan konferensi itu. Nah, yang terakhir yaitu tata cara pelaksanaan konferensi. Nah, kita juga perlu tahu bahwasanya di konferensi itu juga memiliki tata cara pelaksanaannya. Yang pertama itu perencanaan. Nah, perencanaan itu yang pertama pembentukan panitia. Pembentukan panitia yang terdiri dari berbagai divisi acara, divisi keuangan, divisi publikasi, dan divisi teknis. Nah, yang kedua yaitu penentuan tema dan tujuan. Tentu saja kita melakukan suatu kegiatan, kita juga perlu tema. Nah, menentukan temanya yang relevan, yang menarik agar para audiens itu bisa datang atau ada informasi ini nih, ada suatu kegiatan seperti ini. Nah, ayo kita ikut gitu, karena sebuah tema yang sangat menarik dan tujuan yang sangat pas pada era saat itu. Nah, yang berikutnya yaitu pemilihan tempat dan waktu. Menentukan lokasi dan waktu yang sesuai untuk menyelenggarakan konferensi agar para audiensnya banyak atau masanya banyak dari kelompok manapun yang bisa hadir pada acara konferensi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penyusunan anggaran. Tentu saja semua kegiatan memerlukan anggaran. Membuat anggaran yang rinci untuk mencakup semua biaya yang diperlukan acara konferensi yang akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, tata cara pelaksanaan konferensi. Yang kedua yaitu mengumpulkan abstrak dan makalah. Nah, dari pengumpulan abstrak dan makalah ini, penerbitan yang pertama adalah penerbitan Call for Papers, mengumumkan bahwasannya kepada publik bahwa konferensi sedang menerima abstrak atau makalah. Dan yang kedua, penilaian abstrak dan makalah. Menilai abstrak dan makalah yang masuk berbagai kriteria yang telah ditetapkan
Terus yang terakhir yaitu pemberitahuan penerimaan, memberitahukan kepada penulis apakah abstrak atau makalah mereka diterima dalam untuk dibahas di konferensi tersebut. Nah, berikutnya yaitu registrasi peserta. Tentu saja jika ada suatu kegiatan, tentunya pasti ada registrasi. Karena apa? Untuk melakukan sertifikasi bahwasanya peserta tersebut mengikuti konferensi atau mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Ada pembukaan pendaftaran, pengumpulan biaya pendaftaran, dan menyediakan materi konferensi. 4 yaitu pelaksanaan konferensi. Pelaksanaan konferensi ini yang pertama ada registrasi peserta. Yang kedua adalah pembukaan konferensi. Yang ketiga adalah pelaksanaan acara. Yang keempat adalah penutup konferensi. Dari pelaksanaan konferensi ini akan membuat acara tersebut berjalan dengan lancar dan sangat baik. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini tentu saja mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai konferensi itu bagaimana, apakah kegiatannya berjalan dengan lancar, apakah ada kekurangan-kekurangan yang terjadi konferensi yang telah dilaksanakan. Dan analisis data ini umpan balik untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan konferensi. Dan yang berikutnya yang terakhir yaitu penyusunan laporan akhir konferensi yang berisi rangkuman kegiatan, hasil evaluasi dan rekomendasi untuk konferensi selanjutnya agar konferensi yang dilaksanakan berikutnya menjadi lebih baik karena mempelajari atau memiliki kesalahan-kesalahan di sebelumnya agar konferensi yang akan dilaksanakan menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Nah, tadi adalah pemaparan materi. Nah, kalian juga bisa menarik kesimpulannya bahwasanya konferensi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri, memperluas jaringan, dan mendapatkan informasi terbaru dalam suatu bidang. Dengan mengikuti konferensi, peserta dapat memperoleh banyak manfaat, baik secara pribadi maupun personal. Nah, kalian tidak boleh takut untuk mengembangkan diri kalian. Kalian harus terus mengembangkan diri kalian agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, agar kalian itu menjadi diri yang lebih baik lagi dan menjadi diri yang berkualitas untuk diri kita sendiri dan masa yang akan datang dan bangsa kita. Seperti itu. Dan kalian tidak boleh takut teman-teman agar adanya sesuatu yang kalian tidak ketahui. Justru yang kalian tidak ketahui, kalian harus mencarinya. Meskipun salah, kalian harus tetap berjalan dan menjadi diri yang lebih baik lagi. Meskipun kalian salah, dan juga harus memperbaiki. Tentu saja harus memperbaiki ya teman-teman. Tidak boleh mengulangi hal yang sama lagi. Karena semua sukses berawal dari kegagalan. Semua sukses berawal dari kesalahan. Semua sukses berasal dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Dan ini tadi adalah penghujung pemaparan materi dari saya. Dan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyimak atau memperhatikan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada pemaparan materi yang kurang lengkap atau ucapan saya yang kurang berkenan atau yang merasa sedikit. Saya mohon maaf, saya tidak luput dari kesalahan dan terima kasih.